Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hana bersama teman saya Dewi, Oktavina, Tasya, dan Fauziza. Di sini kami dari kelompok 2, kelas G Manajemen Pengambilan Keputusan Universitas Airlangga. Kami akan membahas sebuah case dari Mighty Fresh terkait bagaimana langkah yang tepat dalam mengambil keputusan terkait penanganan food waste di supermarket Mighty Fresh. Baik teman-teman, sebelum lebih lanjut membahas tentang case, terlebih dahulu kami akan memberikan insight sedikit mengenai food waste. Tahukah teman-teman bahwa permasalahan sampah makanan atau yang kita kenal dengan sebutan food waste ini sebetulnya sudah menjamur di berbagai belahan dunia, termasuk diantaranya Indonesia dan Amerika. Di Amerika Serikat, terdapat 30-40% produk makanan terbuang sia-sia setiap tahunnya, termasuk diantaranya adalah produk pertanian. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, terdapat sekitar sepertiga produk panen terbuang. Nah, jumlah ini jika didolarkan akan bisa mencapai 161,6 miliar dolar US. Tentunya ini bukanlah jumlah yang sedikit, bukan? Lalu bagaimana dengan Indonesia? Menurut riset dari The Economist mengemukakan bahwa Indonesia sendiri merupakan negara pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia, yang mana setiap orangnya bisa memberikan sampai 300 kg sampah makanan setiap tahunnya. Jumlah ini ternyata mampu menghidupi 11% penduduk atau 28 juta penduduk miskin yang kekurangan gizi. Baik teman-teman, langsung saja kita membahas case kali ini dengan judul Less Than Mighty Fresh Confronting Supermarket Food Waste. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus Mighty Fresh. Mighty Fresh merupakan supermarket di Brooklyn, New York yang telah mengupayakan kepedulian terhadap lingkungan dengan pengurangan kemasan dan inisiatif produk lokal pada supply chain-nya. Hal ini membuat perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan rak pajang serta menurunkan biaya. Mighty Fresh mulai menempatkan wadah donasi makanan tepat di luar kasir, di mana pelanggan dapat memberikan barang yang dibelinya untuk diberikan amal kepada orang-orang yang homeless, mengingat baru-baru ini banyak perusahaan yang concern dalam mengurangi tunawisma. Fiona Falcone, manajer toko Williamsburg di Brooklyn, menerima email berisi kritik tentang donasi makanan yang ditulis oleh Atticus Lynch, seorang profesor dalam etika bisnis. Dalam suratnya, Lynch mengemukakan bahwa program sosial yang diusung oleh Mighty Fresh tidaklah mencerminkan gerakan sosial yang sebenarnya. Lynch mengatakan bahwa program donasi makanan tersebut hanya untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan Mighty Fresh saja. Selain itu, Lynch juga mengkritisi tentang sampah makanan yang dihasilkan dari buah dan sayuran yang tidak habis terjual. Di Mighty Fresh tentunya akan sangat banyak sehingga mengapa Mighty Fresh tidak mengoptimalkan barang tersebut dan memberikannya kepada yang membutuhkan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang petani yang merupakan salah satu supplier Mighty Fresh sambil membawa buah stroberi. Fiona berpikir bahwa sebetulnya permintaan buah stroberi sudah tidak banyak lagi seiring dengan musim stroberi yang mulai berakhir. Kemudian Fiona membuat kesepakatan dengan supplier tersebut untuk membawanya hanya 50% saja. Setelah itu, Fiona kembali memikirkan saran dari Profesor Lynch terkait jumlah stok yang melimpah, berpotensi mubazir, dan banyak orang yang membutuhkan makanan. Akhirnya, Fiona memiliki ide untuk membuat free fiction food, namun dia masih harus mempertimbangkan kembali ide tersebut. Berdasarkan kasus Mighty Fresh, kami menyebutkan bahwa terdapat 6 alternatif yang dapat digunakan Mighty Fresh dalam melakukan kegiatan sosial mereka dan mengurangi food waste. Alternatif pertama yaitu Mighty Fresh menyediakan free section food, di mana Mighty Fresh menyediakan rak khusus yang menawarkan secara gratis makanan yang tidak laku terjual. Alternatif kedua yaitu Mighty Fresh melakukan bayar sesukanya untuk produk sisa. Pada alternatif ini, barang yang tersisa dapat dibeli konsumen sesuai dengan harga keinginan mereka. Alternatif ketiga yaitu buy one donate 10%.
Alternatif ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan donasi sebesar 10% atas setiap item yang mereka beli, di mana donasi yang terkumpulkan dikonversikan menjadi produk yang ada di dalam McDFresh. Keempat, yaitu memberikan alternatif diskon pada jam tertentu. McDFresh memberikan potongan harga pada semua kategori produk. Diskon yang diberikan berbeda sesuai dengan kategori produk dan pada jam tertentu. Alternatif kelima yaitu McDFresh mengolah kembali produk yang tidak laku menjadi produk yang siap konsumsi. Contoh atas alternatif ini yaitu buah yang tidak laku dapat dijual kembali menjadi bentuk salad buah. Alternatif keenam yaitu McDFresh bekerjasama dengan pabrik pupuk kompos. McDFresh memberikan produk organik mereka secara cuma-cuma kepada pabrik pupuk kompos tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi limbah sampah produk yang tidak dijual. Hasil dari penjualan pupuk tersebut dibagi dua. Pada kasus ini, kami menentukan terdapat dua state of nature. Keadaan pertama yaitu banyak produk yang tidak dijual. Keadaan kedua yaitu sedikit produk yang tidak dijual. Produk yang tidak dijual diartikan sebagai produk yang hampir kadaluarsa dan harus segera dikonsumsi. Berdasarkan alternatif dan state of nature yang ada, kami dapat membentuk outcome dan payoff matrix sebagai berikut. Angka yang ada di tabel diasumsikan sebagai profit untuk produk yang tidak dijual dalam periode 1 bulan. Sebelum melanjutkan ke perhitungan, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan model pengambilan keputusan maximization dari Harvey's Criterion. Kenapa kami memilih Harvey's Criterion? Karena dalam metode ini mempertimbangkan dua aspek yaitu optimism dan pesimism. Dan menurut kami, pengambilan keputusan yang baik adalah pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dua aspek tersebut secara seimbang. Dan mengapa kami memilih maximization? Karena dalam kasus ini, kami diminta untuk memilih alternatif paling baik untuk memaksimalkan profit dari McDFresh. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari Harvey's Criterion. Dapat dilihat bahwa kami memiliki 6 alternatif keputusan dan diasumsikan bahwa alfa sama dengan 0,4 dan 1 min alfa sama dengan 0,6. Kemudian kami harus menghitung weighted outcome dengan cara alfa dikali nilai maksimal ditambah 1 min alfa dikali nilai minimal. Nilai maksimal dan nilai minimal dapat dilihat dari tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, kami menghitung weighted outcome dari setiap alternatif yang ada dan memilih salah satu yang memiliki outcome paling tinggi. Jadi, kesimpulan dari kami, manakah keputusan yang terbaik? Berdasarkan model Harvey dengan maximization, keputusan terbaik adalah yang menghasilkan profit paling maksimal sebesar 33.200 dalam jutaan, yaitu dengan McDFresh yang mengolah kembali produk yang tidak laku. Di sini kami perjelas bahwa produk yang tidak laku akan diolah menjadi produk yang siap konsumsi, di mana customer tidak perlu mengolahnya kembali, sehingga para homeless yang tidak memiliki peralatan untuk mengolah makanan bisa langsung mengkonsumsinya dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, mengolah kembali produk tidak terjual dapat mengurangi food waste. Jadi, keputusan yang kelompok kami ambil, selain menghasilkan profit maksimal, juga mempertimbangkan minim waste dan membantu para homeless. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.